يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد نصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemu dengan Syahrul Muharram dan kita masih berada di dalamnya. Khatib mewasiatkan, khususnya khatib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, salah satu amalan yang harus senantiasa kita jaga agar di bulan Muharram ini, Muharram yang selamat, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang zalim. Inna iddatas suhuri 'indallahi 12 fi kitabillah yaumun khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum فلا تظلموا أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Allah Subhanahu wa taala telah membuat 12 bilangan bulan, di mana 12 tadi Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi hambanya sering disebut dengan Asyharul Hurum, bulan yang Allah sucikan selain dari bulan Ramadan. Maka perintah Allah di dalam surah At-Taubah, fala tadlimu anfusakum, maka janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang zalim terhadap diri kalian. Zalim secara lughah yadha asy-syai' bi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim dalam ibadah kita, zalim dalam keseharian kita, zalim terhadap diri kita, zalim terhadap keluarga kita. Fala tadlimu anfusakum, maka janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang zalim. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga terhindar dari sifat kezaliman, di mana kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan hurum, salah satunya yaitu bulan Muharram, akan ditingkatkan jikalau seorang hamba tadi melaksanakan perbuatan zalim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kesempurnaan bagi seorang yang beriman kepada Allah, merupakan kesempurnaan bagi mereka yang senantiasa meningkatkan imannya. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru dengan seruan azan Jumu'ah,
Fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian memenuhi panggilan. Wadarul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah sebaik-baik apa yang senantiasa kalian kerjakan. Itulah sebaik-baik sikap yang harus segera kalian lakukan jika kalian mau menyadarinya, jika kalian mau mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam salah satu atharnya, idza nudikum ayyuhal mu'minin, jika kalian diseru dengan Allah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Qur'an ada sekitar 90 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kalian wahai kaum muslimin mendengarkan kalimat seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan ayat setelahnya. Antara Allah memerintahkan untuk segera kemudian kalian lakukan, dan antara Allah memerintahkan untuk meninggalkan suatu perbuatan maka segera kalian untuk tinggalkan. Di dalam firman Allah surah Al-Jumu'ah setidaknya ada dua hal kaitannya dengan perintah idza nudiya lis-shalah, segeralah kalian memenuhi panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala di saat diseru yaumul Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah, maka kemudian Imam Qatadah, salah seorang mufassir dari generasi tabi'in, mengatakan inna sya'ya an tash'a biqalbika wa amalika ya ibni Adam, wahai bani Adam, maksud fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, adalah segeralah hati kalian untuk kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala, segeralah kalian mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai', tinggalkanlah urusan jual beli kalian, tinggalkanlah urusan perniagaan kalian, tinggalkanlah urusan duniawiyah kalian, tinggalkanlah urusan-urusan duniawiyah kalian. Dzalikum khairul lakum, itu adalah sikap terbaik bagi hamba yang mau mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yaumul Jumu'ah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala sabdakan kepada hambanya, firmankan kepada hambanya, beritahukan kepada lewat lisan Rasulullah menghabarkan kepada kaum muslimin, innal jumu'ah sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jum'ah itu adalah hari rayanya dari hari-hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hingga Allah Subhanahu wa taala menamakan hari Jum'ah dalam nama salah satu surah sehingga terkenal dengan nama suratul Jumu'ah? Agar kita selaku hambanya Allah mengetahui, agar kita selaku hambanya Allah mau mempersiapkan diri, memanage diri, agar Jum'ah yang Allah berikan kepada kita, yang kita lakukan setiap pekannya, bukan hanya Jumatan semata, tapi perlu untuk dipersiapkan, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jumu'ah sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jum'ah itu merupakan hari rayanya, sayyidnya dari hari-hari pekanan, dari hari Senin hingga Yaumul Ahad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan wa a'dhamuha indallah min ayyamil adha wa ayyamil fitr. Hari Jumat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan lebih agung dari hari raya, baik raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Wa fihi khamsu khilalin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, kenapa hari Jumat ini menjadi mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, fihi khalaqallahu Adam alaihi salam. Adam alaihi salam, bapak kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu azza wa jalla at-turbah yawm as-sabt wa khalaqa fiha al-jibal yawmul ahad wa khalaqa asy-syajar yawmul isnin wa khalaqal makruh yawm ats-tsulatsa wa khalaqan nur yawm al-arbi'a wa batha fiha ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal 'asr min yaumil jumu'ah fi akhiril khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ah fi ma bainal 'asri ila al-lail. Rawahul Muslim. Di mana di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari Sabtu. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Kemudian Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Kemudian Allah menciptakan sesuatu yang dibenci pada hari Selasa. Kemudian Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Allah menyebarkan hewan melata pada hari Kamis. Dan Allah ciptakan Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat, dan di akhir penciptaan pada akhir-akhir waktu-waktu Jumu'ah antara asar menuju malam. Maka kemudian kenapa kita harus perhatian terhadap Yaumul Jumu'ah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ahbatallahu fihi Adam alaihi salam minas sama' ilal ardh, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihi salam dari surganya hingga turun ke bumi juga di hari Jumu'ah. Rasulullah melanjutkan, wa tawaffallahu Adam fih, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam juga di hari Jumu'ah. Rasulullah melanjutkan sabdanya, sa'atan la yas'alullahu al-'afiyal 'abd syai'an illa atah ma lam yas'al haraman. Di hari Jumat, kenapa kita harus perhatian terhadap hari Jumu'ah? Karena hari Jumu'ah hari yang Allah sediakan begitu banyaknya waktu bagi seorang hamba yang ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan dunianya, mengharapkan kebaikan akhiratnya dibanding hari-hari yang lain. Maka hari Jumat hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan hamba-hamba. Kalau hari Senin dan Kamis paling banter hari di mana Allah kabulkan doa seorang hamba di saat ia buka puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana sa'asumu yaumul isnin wal khamis, karena hari Senin dan Kamis hari rapotnya bagi seorang hamba. Sedangkan hari Jumu'ah hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebarkan waktunya, sediakan banyak waktunya dibanding hari-hari yang lain. Jika saat seorang hamba mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Allah, aku minta kebaikan duniaku ya Allah, aku minta kebaikan untuk akhiratku ya Allah, maka perbanyaklah kalian meminta di hari Jumat. Alasan yang paling terakhir kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan Yaumul Jumu'ah, menyebutkan hingga nama dalam sebuah surah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk perhatian terhadap Yaumul Jumu'ah, karena Yaumul Jumu'ah la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumu'ah. Tidaklah
di hari Jumat tadi, kecuali hari yang Allah kabarkan bagi hambanya bahwa hari Jumat adalah hari di mana hari dikabarkan Allah Subhanahu wa taala tentang kiamah. Cuma kita tidak dikasih tahu oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah juga tidak ditahu kapan Jumatnya. Tapi Allah sudah mengkabarkan lewat lisan Rasulullah. Sehingga kalau kita lihat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, perhatikanlah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah hari kemudian, perhatikanlah hari kiamat, perhatikanlah yaumir rahil, hari kemudian setelah kita dimatikan oleh Allah. Kita baru berada di fase yang kedua, masih banyak nanti fase-fase selanjutnya. Setelah kita nanti hidup, kita akan berada di alam barzah. Setelah alam barzah, kemudian Allah sediakan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah yaumul ba'ats, kemudian Allah kumpulkan di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Kemudian datang yaumul hisab. Datang kemudian yaumul mizan. Hingga akankah kita nanti selamat meniti sirat yang dalam kabar Rasulullah SAW 7 helai rambut, ada yang melewatinya dengan kemudian jalan kaki, ada yang secepat kilat, ada yang merangkak, ada yang mengesot. Akankah kita termasuk yang selamat meniti sirat? Masih banyak alam-alam setelah kita nanti dimatikan oleh Allah. Maka ending dari pelaksanaan Jum'ah kita, agar kita senantiasa ingat akhirat, agar kita senantiasa ingat hari kiamah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim.